Suatu mobil yang kecil, suatu mobil bermerek Eropa, mobil yang sudah hilang APM-nya di Indonesia. Ini adalah Fiat Uno 2 Selecta. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Sebenarnya merek Fiat adalah merek populer di tahun 1950-an di Indonesia sampai dengan 80-an. Dari Fiat 1100 kupu-kupu yang suicide door, keren sekali. Ada Fiat 124, 125, sampai model coupe kerennya ada di tahun-tahun itu. Namun entah kenapa di tahun 80-an sepertinya kalah dengan merek Jepang. Sehingga produk terakhir yang di-launching adalah Fiat Uno 2 ini. Fiat Uno lahir di dunia tahun 1983, dirancang oleh Giorgito Giugiaro. Di Indonesia baru hadir di tahun 1988 dan dirakit di Indonesia oleh Gaya Motor, namun dijual oleh PT Federal Motor. Dua-duanya sama-sama dari Astra Group. Fiat Uno yang diperkenalkan pertama kali di Indonesia adalah Fiat Uno 70 SL, atau supaya singkat menyebutnya Fiat Uno 1. Punya desain 80-an. Lampu depannya kotak besar, grillnya juga besar, kaca belakangnya lebar, lampu belakangnya kotak, dan motor wipernya menempel di bodi. Mesinnya masih konvensional dengan kode mesin 138B2, suatu mesin 4 silinder karburator SOHC 8 valve berkapasitas 1301 cc, bertenaga 67 horsepower, kemudian menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui transmisi 5-speed manual. Kemudian terjadi facelift yang lumayan terasa di tahun 1991. Desainnya menjadi jauh lebih modern dan ada 3 varian, yaitu Fiat Uno 2 biasa, Fiat Uno Turbo atau Untur, dan terakhir adalah Fiat Uno 2 Selecta seperti yang sedang kami review ini. Selanjutnya kami persilahkan Mamang-Mamang ini untuk menjelaskan. Silahkan Mamang, lanjutkan. Dulu tuh merek Fiat itu di Indonesia tuh sangat populer. Di tahun 1950-an ada Fiat 1100, Fiat kupu-kupu, dan dulu saya belajarnya mobil itu dari Fiat 1100. Udah gitu di tahun 70-an ada Fiat 124, 125, spesial, ada versi coupe-nya 127, 128. Populer sekali, tapi entah kenapa di tahun 1980-an merek Fiat tuh udah mulai menurun ya. Mungkin merek Jepang udah pada masuk tuh, Toyota, Starlet, dan segala macam yang keren-keren udah pada masuk. Dan produk Fiat terakhir yang ada di Indonesia yaitu ini, Fiat Uno 2. Fiat Uno 2 itu bentuknya seperti ini, udah lumayan modern, tapi sebetulnya di Indonesia ada Fiat Uno 1 atau dibilangnya Fiat Uno 70 SL gitu ya, yang bentuk headlampnya tuh kotak. Tapi kalau ini sudah mulai modern, agak-agak pipi, dan ini masih kaca. Nah, di sampingnya di sebelah sini ini pakai plastik dan bempernya masih yang tahun-tahun 90-an, pakai model dop-dop hitam plastik seperti ini. Dan ini lebih lengkap daripada mobil Jepang yang lainnya. Karena apa? Dia punya yang namanya fog lamp. Di tahun 92-an sampai 94 ini ada fog lamp, dan ini fog lampnya kaca, udah gitu ini bening, dan ini kotak gitu bentuknya. Yang lain tuh ya agak-agak elips gitu ya. Ini benar-benar kotak. Benar-benar Eropa banget. Grillnya itu bukan hitam doff plastik, tapi udah sewarna dengan bodi dengan lambang Fiat yang zaman dulu. Ditulis ini Fiat di sebelah sini dan warna biru gitu ya. Jadi ini benar-benar kayak Eropa banget. Kontur kap mesinnya itu simpel sekali, malah ngedelok di bagian tengahnya. Dan uniknya lagi, Fiat Uno wipernya cuman satu. Jadi sebelum ada Datsun, sebelum ada Etios Falco, ini udah pakai satu wiper. Tidak seperti Mercy yang sudah dipatenkan, tapi ini hanya bergerak statis begitu saja, nggak ada begitu-gitu kan. Kalau Mercy itu kan kayak gitu ya. Keren sekali depannya, dan ini overhangnya agak sedikit lebih panjang, tapi ke depan tuh semakin diciutkan gitu. Bentuknya tuh kayak gitu. Nah, bagian sampingnya ini tergolong compact karena panjangnya hanya 3,7 meter, lebarnya tuh hanya 1,6 meter, dan tingginya 1,4 meter, dan berdesain kotak ala tahun 80-an, padahal ini keluarnya di tahun 91 untuk Fiat Uno 2. Nah, sini ada lampu sennya. Ini karena yang kita review adalah Selecta, dan ini cuma ada 50 unit di Indonesia. Sangat jarang.
Selecta, yang artinya dia transmisinya adalah automatic. Jarang sekali. Mobilnya juga mulus banget. Nah, dia punya velg kaleng saja. Dia punya profil ban 165/70 ring 13 dengan dop seperti ini. Ini mengingatkan saya pada sebuah Suzuki Amenity ya. Hampir mirip-mirip seperti itu. Tapi ini tengahnya beda. Ya beda lah, ini Fiat gitu loh. Dan di sini ada tambahan daging. Jadi kalau kita buka pintu, itu kejedoknya sebelah sini dulu kalau tembok. Dan untuk buka pintunya juga lucu banget. Ini ditekan. Nah, kan? Sudah ada central lock-nya juga. Nah, ini mengingatkan saya spionnya kepada Peugeot 405 yang pakai ini. Cuma kalau Peugeot lebih gede, tapi ini karena mobilnya kecil ya, ikutan kecil seperti ini. Kotak juga bagian belakangnya. Lucunya ini Fiat Uno 2. Biasanya kalau mobil Jepang itu dipisahin di sini. Tapi kalau Fiat Uno 2 enggak. Dia malah ditaruh di belakang seperti ini untuk kaca yang matinya. Ini kan power window, bukan power window ini. Ya, masih pakai. Nah, tapi kebuka loh, keren. Ini tutup tangkinya sebelah sini dan depannya tuh agak lancip, belakangnya begitu. Kalau dari samping nggak begitu proporsional, tapi apa ya, unik aja gitu bentuknya. Belakang yuk. Ini mengingatkan saya pada sebuah Suzuki Ignis. Jadi begitu ke sini terus digituin lagi di bagian bawahnya. Ada di Fiat Uno 2. Di sini udah pakai rear defogger, kacanya tuh gede dan kecerutannya bukan ditaruh di tengah, malah di bagian samping ya di sini. Kecerutannya. Ini lucu sekali. Ada wipernya. Dan di sini ini nggak ada garnis-garnisan kayak gitu ya. Ini pakai hitam plastik doff biasa aja. Lampu plat nomor dari bawah menerangi ke atas dan lampunya, nah ini dia. Lampu belakang ya, ini merah, nggak ada kuning-kuningnya sama sekali, tapi dia ada model smoke. Jadi di tahun 90-an Fiat Uno sudah mengadopsi model-model smoke seperti ini. Jadi nggak usah di stikerin lagi. Kalau di Indonesia kan paling seneng tuh di stikerin gitu ya supaya jadi kelihatannya polos. Jadi ini udah ada. Dan di sini lengkap sekali, ada lampu rem, ada lampu fog lamp-nya juga, lampu heating dan lampu atretnya. Bempernya seperti ini, kuat sekali. Dan di bawahnya sini, ini plastik ya. Ini plastiknya bukan besi ya. Kalau Fiat Uno 2 kayak gitu, ada towing hooknya di sebelah situ. Mulus gini jadi semangat gitu nge-reviewnya. Nah, kita lihat bagasinya. Segede apa? Takut sih. Ini tuh kayak Starlet juga, jadi ini kayak ringkih gitu. Tapi sebetulnya nggak apa-apa sih, cuman lebih baik dari sini aja. Mobil langka gitu. Nah, ini dia. Ada yang namanya nampannya. Nah, di sini ini nampannya bisa ikutan ke atas kalau kita senderkan ke situ. Cuman ini kayaknya berat banget nih speakernya. Speakernya juga mahal. Jensen mereknya, ini model-model speaker yang populer di tahun 90-an itu keren. Nah, ini bagasinya. Kayak gini, cukup lebar. Dan di bawahnya tuh ada, ini harusnya ban serep nih. Oh, nggak ada ban serepnya. Nah, setahu saya ban serep itu sama dengan yang ini, karena ini kan pelek kaleng ya. Ini pelek kaleng, ini juga pelek kaleng. Ya, ini apa ya? Oh, harusnya ini speaker tuh ditaruh di sini. Nah, speaker tuh ditaruh di sini. Ini mungkin udah dimodif sama yang punyanya, jadi lebih bagus. Memang Jensen bagus sih. Ada ditaruh di sini. Jadi ini nampannya nggak terlalu berat kayak gini. Ini berat banget nih, makanya dia kenapa nggak disangkutin ke sini? Karena kasihan nampannya. Nah, satu lagi, ada yang unik. Fiat itu nggak mau ribet dengan yang namanya kabel-kabel. Makanya dia pakai terminal-terminal kayak gini yang nyambungin wiper, rear defogger, third back lamp. Itu di sini terminalnya. Nanti kalau ditutup itu nyambung dengan di terminal yang di sini. Itulah. Mobil Eropa, walaupun kecil, mobil Eropa pasti dibuatnya dengan teknologi yang advance. Bagian interiornya, ini tergolong luas untuk sebuah mobil kecil dengan kursi yang sayang sekali itu sudah diganti. Tapi tidak apa-apa, ini lebih bagus. Aslinya adalah jok kain bermotif dan sangat Eropa sekali. Kemudian bagaimana rasanya di row kedua? Bentar. Ini buka tutup pintunya tuh satisfying sekali karena kayak G-Class. Deblep gitu. Gila.
Mobil Eropa sih. Nah, di sini dia punya bahan-bahan soft touch sebagian. Biasanya soft touch ini enggak ya? Enggak ini plastik. Di sini fabric. Di sini juga enggak, bukan soft touch, ini plastik. Tapi di bawahnya ini pakai kulit-kulitan kayak gitu loh. Ini enggak soft touch, tuh main sekali untuk merek Eropa enggak pakai soft touch bagian sini. Masuk ah. Ya, oke. Kenapa orang-orang pada nggak milih Fiat 2 gitu ya, Fiat Uno 2, karena dia sempit di bagian belakangnya. Orang-orang lebih memilih Starlet atau Honda Civic Nova. Yes, ini lihat, mentok. Terus duduk belakangnya juga agak tegak, nggak pakai yang namanya headrest juga. Tapi memang joknya tuh empuk, paha tersangga dengan baik. Dan headroom, kecil banget lah. Ini nggak enak di bagian belakang, makanya kalau pengen beli Fiat Uno, sekalian yang Untur. Uno turbonya itu keren sekali, 2 pintu dan di belakangnya udahlah nggak perlu lah belakangnya, yang penting kita bisa balapan. Itu ditakutin di semua arena drag race. Di belakangnya juga nggak ada apa-apa, nampan aja, nggak ada cup holder sama sekali, dan kacanya untungnya gede karena ini mobil Eropa. Ada yang namanya bar katanya, atau mobil kan bar. Sekarang kita ke row 1. Pintunya sama aja dengan yang bagian belakang, atasnya keras juga, ininya juga keras, tapi udah ada power window di kedua jendela depannya. Ada yang namanya side pocket kecil-kecilan aja di bagian bawah untuk naro-naro kopiah lah, apalah yang agak-agak pipis gede gini, itu masuk ke dalam sini. Dan kita masuk ini sayang banget ini. Karena aslinya jok Fiat Uno 2 itu harusnya ada motif-motif kayak British-Britishan, kayak apa sih? Kayak catur-caturan gitu. Hitam putih, tapi ini udah diganti Recaro. Tapi Recaro-nya juga keren sih. Ya jadi nyambung gitu dengan suasana tahun 90-an. Nah, ini dia kelebihan Uno 2 karena posisi nyetir tuh enak banget. Ergonomis sekali dan ini pas sekali tuh. Ini ada enggak? Oh, enggak ada ya. Enggak. Ini enggak ada tilt steering sama teleskopik, tapi kita sudah menemukan titik ergonomisnya dengan tinggi 172 cm. Nggak tahu ya kalau yang lebih tinggi kayak Juan gitu 182 cm, kayaknya agak-agak mentok sini. Cuman ini menurut saya pas. Dan memang posisi setirnya tuh nggak lurus, agak sedikit ke kiri. Jadi mestinya lurus tuh, nah segini, ini lurus, ini malah miring ke kiri. Persis kayak W124 juga gitu, agak miring ke sebelah kiri. Lucu sekali. Speedometernya juga nggak lurus, agak ke kiri. Jadi ngikutin si setirnya juga. Nah, speedometer itu cukup lengkap untuk sebuah mobil kecil. Yes, ini walaupun analog semua, cuman lengkap. Ada temperatur mesin, ada takometernya, speedometernya sampai 200 km per jam, odometernya digital, ada fuel gauge, dan juga di sini ada beberapa indikator lampu di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya indikator untuk permesinan. Selain klaster yang membuat perhatian, nah di sebelah sini ada tempat nyimpen tisu segala macam untuk praktisannya. Ada glove box yang lumayan gede sekali. Di sebelah sini untuk nyimpen sesuatu dan di sini untuk nyimpen yang gede-gede lagi. Tapi untuk botol minuman nggak masuk. Dan di klaster tengah sini ada beberapa pencet-pencetan yang sangat menarik. Sini adalah tombol fog lamp depan, samping, rear defogger, wiper belakang, ada jam digital, isi AC yang bisa dibuka tutup, dan klaster AC-nya cukup lengkap ya, karena di sini nggak ada hembusan ke bagian kaki, sayang sekali. Nah ini jamnya cukup ya, cukup lah, tahun 90-an mobil kecil masih oke. Oh I see, ini dulu fitur yang sangat dimuliakan, karena apa? Untuk sirkulasi dari luar ke dalam itu bisa secara semau gue, mau sedikit aja yang masuknya atau mau yang banyak masuknya, kan gitu. Ini tertutup nih, nah kayak gini nih, off, bisa kayak gitu ya. Ini kondisinya tertutup, dah off. Sini temperaturnya, fan speed, dan di sini untuk mode arah semburannya, mau ke sini aja atau ke front defogger. Di bawahnya ada head unit, ini udah diganti sama pemiliknya, pakai single din. Dan aslinya kalau untuk Fiat Uno dia pakai Blue Hong gitu ya mereknya. Nah di bawah sini ada tempat penyimpanan terbuka. Ini karena Fiat Uno 2 Selecta, makanya dia transmisinya seperti ini, pakai matic, dan perpindahannya tuh kayak matic biasa di zaman-zaman now. Handbrake-nya terbuka.
Nggak ada tempat penyimpanan sama sekali ya. Cup holder itu nggak ada. Nyimpannya udah aja di bawah sini nih. Pluk, itu masukin sini atau masukin sebelah sini. Dah, atas. Oke, vanity mirror sebagian sini aja. Ada spion mode night and day. Kita cobain aja kali ya nanti ya. Enaknya, ya ini nih pengaturan spion satu lagi. Masih pakai mode jari, belum pakai electric spion. Ini simple sih jadinya. Desainnya memang Eropa sekali, mobil kecil yang elegan. Sayangnya merek-merek Eropa kurang diminati pada saat itu, masih kalah pamor dengan merek Jepang. Dan akhirnya ada faktor penting yang membuat Fiat Uno tidak begitu laku di Indonesia, karena mesinnya. Termasuk mesin yang sulit untuk dirawat untuk sebuah mobil kecil. Buka. Jadi kepo gua sama si mesinnya. Ini bukanya gimana ya? Ini bawain tuh ke atas ya. Ini berat banget. Ini sebuah mobil kecil, kap mesinnya tuh berat banget. Udah ada peredam-peredam seperti ini. Dan ini adalah mesinnya. Fiat Uno 2 itu berbeda dengan Fiat Uno 70 SL. Yang 70 SL atau Fiat Uno 1 itu pakai mesin 1300 cc karburator. Nah yang ini dia pakai injeksi, khusus yang Selecta. Tapi yang Fiat Uno 2-nya masih karburator, naik sedikit kapasitasnya jadi 1400. Nah dia punya tenaga itu sekitar 69 horsepower. Dan juga torsinya adalah 104 Nm yang disalurkan ke roda depan. Dan dia punya 4 percepatan kalau nggak salah, atau CVT ya. Kalau nggak salah, Fiat Uno merupakan Matic pertama yang pakai CVT. Cuman yang di Indonesia nggak tahu nih kedapatannya mana. Nanti kita harus test drive. Fiat Uno 2 juga dia punya 3 trim sebetulnya. Ada Fiat Uno biasa 2 manual, Fiat Uno Selecta yang Matic, dan juga Fiat Uno Turbo. Nah yang turbonya itu yang paling ditakutin oleh para drag racer di zamannya, karena dia mempunyai tenaga sampai 118 horsepower, itu gede sekali, dan torsinya adalah 170-an ke atas. Itu ngeri sekali untuk sebuah mobil kecil dengan bobot yang enteng, makanya ditakutin pada saat itu. Nah, cuman ada 50 unit unturnya. Terus sekarang nggak tahu pada kemana. Ya, mudah-mudahan ini dengan ada video ini nanti pada komen tuh yang punya Fiat Uno Turbo. Jadi kan kita bisa tahu ya. Kita coba aja nih, test drive ah. Nggak sabar. Ah, seneng banget bisa nyetir mobil langka. Yang ditakutin Indonesia pada saat itu kalau beli Uno atau Fiat pada saat itu spare partnya susah, satu. Kedua mahal, makanya nggak banyak yang beli. Termasuk yang tipe yang manualnya atau yang Fiat Uno 2 biasa. Nah apalagi yang Selecta, teknologi pada saat itu CVT kan, aduh. Sekarang aja CVT udah masih jadi bahan pembicaraan gitu. Apalagi pada saat itu terlalu tinggi ini, makanya mobil kecil dengan teknologi tinggi, makanya orang udah pada takut gitu, mending beli yang biasa-biasa aja deh kayak Starlet atau kalau enggak Civic Nova. Nah ini memang nggak nyaman ya mungkin karena udah usia juga, jadi agak endut-endutan sedikit nih CVT-nya, dipakai di kemacetan juga ya lumayan agak endut-endutan gitu. Salut buat yang ngerawat Fiat ini sampai semulus ini sih, dan bisa berjalan sebagaimana mestinya, itu salut. Posisi duduknya enak ya, mungkin ini karena udah Recaro, tapi at least dia punya pandangan ke depan yang keren, punya dashboard yang rendah, kayak nyetirnya tuh enak sebetulnya. Basically mobilnya ini tuh enak. Suspensinya juga empuk, handlingnya juga keren, direct, Fiat enak. Ya. Ini dipakai di kota-kota juga gesit sekali nih mobilnya. Tapi ini yang buat kagok ya, gara-gara CVT-nya ini yang teknologi yang masih zaman dulu, dia mempertahankan di RPM atas terus. Jadi kayak mesin itu kayak ngegerung terus gitu, supaya tidak terjadi ngedrop RPM. Makanya dia dijaganya di atas 2000 terus tuh. Kalau misalnya lagi jalan pelan-pelan kayak gini, dia agak ngegerung mesinnya. Dan remnya kurang pakem ya. Benar-benar harus dalam banget nih
kita neken remnya, nggak tahu ya barunya kayak gimana, cuman ini rasanya mobil ini itu kalau ditekan remnya sedikit aja itu nggak respon sama sekali, harus agak dalam baru mulai kerasa. Tapi bisa ngerasain CVT. CVT zaman dulu kayak gini. Pengendaliannya memang tidak segalak apa ya, handlingnya tuh tidak setajam Honda Nova, cuman tergolong baik dan ini Eropa banget gitu rasanya. Nah, ini kalau kecepatan tinggi Fiat Uno tuh enak. Jadi basically ini saya ngebayangin pada tahun 90-an kondisi barunya tuh pasti enak banget dibandingkan mobil Jepang. Mobil Jepang tuh sangat kayak raw banget. Tapi kalau Fiat Uno ini dibuat dengan kepresisian. Kita coba ya bejaknya dikit ya. Nih CVT. Ya. 80 ke atas udah ngep. Cuman at least ini kecepatan tinggi, ini 100 km per jam. Itu mobilnya kayak nggak kerasa cepet. Nah, mobil yang bagus adalah kalau mobilnya lagi cepet, itu nggak kerasa kayak kenceng. Salah satunya Fiat Uno. Ini mobil enak. Saya ngebayangin di tahun 90-an enaknya tuh kayak gimana gitu. Ini mobilnya enak sekali. Kalau kecepatan tinggi, cuman memang tadi kalau macet-macet agak sedikit, udahlah cuman segini doang mobil tua. Tapi kalau udah di tol, ini nikmat sekali mobilnya. Padahal dia cuma punya 69 horsepower, torsinya segitu-segitu juga. Cuman kok ini enak sekali ya. Mesinnya memang tidak luar biasa, wow gitu ya. Bahkan dia untuk mencapai torsi puncak itu harus agak tinggi RPM-nya. Cuman ini nikmat sekali kalau di tol. Kondisi mobil kenceng, nggak kerasa kenceng nih mobil. Amazing-nya Fiat Uno. Nah sayangnya gitu ya, dengan waktu itu kan Fiat tuh tergolong mahal karena dia mobil Eropa kecil, ke depan kabinnya memang biasa saja. Bahkan motor-motor standar gitu ya, yang pakai knalpot standar, ini traffic noise ini, bentar ya. Nah itu agak sedikit masuk. Kalau dinilai sih dengan mesin sama ban, penilaian pribadi ya, ini penilaian pribadi nggak pakai dieselmeter segala macem, 6,5 dari 10. Overall, mengenai Fiat Uno Selecta, merupakan mobil yang jarang terlihat di jalanan. Bukan untuk kaum yang mendang-mending tentunya, karena untuk merawatnya agak rumit. Namun, kalau punya mobil ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Merawatnya memang butuh biaya yang tidak sedikit. Mobil ini cocok untuk jadi koleksi, sudah masuk jadi collectible item. Namun untuk yang versi manualnya, kami masih menemukan beberapa unit di jalanan Jakarta sebagai mobil hari-hari. Tapi yang Selecta ini jarang sekali. Mudah-mudahan Fiat Uno tidak akan punah, karena salah satu mobil kecil dari Eropa ini hanya Fiat ini yang ada di Indonesia. Karena merek-merek lain susah masuk, harus diproduksi di Indonesia, harus assembling Indonesia pada tahun-tahun itu. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mau mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Cek juga website baru kami, motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.